Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga saya dapat menyampaikan materi ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan semoga kepada seluruh anak-anak siswa yang menonton video ini diberikan kesehatan dan kenikmatan, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi dengan mata pelajaran SKI yang bertemakan Khulafaur Rasyidin. Jadi apa sih itu Khulafaur Rasyidin dan siapa sih yang akan menjadi Khulafaur Rasyidin? Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi langsung saja, yang pertama pengertian dari Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin secara bahasa artinya pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin adalah khulafa atau pemimpin yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat. Jadi sesudah Rasulullah SAW ini wafat, kaum muslimin dihadapi dengan kebingungan karena setelah Rasulullah wafat tidak ada pemimpin yang memimpin pemerintahan kaum muslim. Maka dari itu, dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin ingin mengumpulkan atau bermusyawarah menentukan siapa yang akan memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah ini wafat. Terus siapa sih itu kaum Ansar dan kaum Muhajirin? Jadi kaum Ansar itu adalah dia penduduk asli Madinah yang selalu menolong Nabi Muhammad SAW, ataupun mereka itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Yang kedua kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin itu adalah penduduk asli Mekah yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi pengangkatan seorang pemimpin ini atas dasar musyawarah dengan secara demokratis. Jadi dari kaum Muhajirin ataupun kaum Ansor ini saling berpendapat, saling menentukan siapa saja calonnya. Nanti akan ditentukan secara bersama-sama dan akan dipilih dan akan dijadikan pengganti dari Rasulullah SAW. Jadi Khulafaur Rasyidin ini ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abu Thalib. Setelah kepemimpinan Ali bin Abu Thalib itu, para pemimpin umat Islam itu tidak dinamakan Khulafaur Rasyidin karena sistem dari kepemimpinannya itu diubah menjadi sistem kerajaan. Sistem kerajaan ini berdasarkan atas dasar keturunan. Lanjut, saya akan membahas yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama yang dipilih oleh kaum muslimin. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini dijuluki dengan As-Sabiqunal Awalun. As-Sabiqunal Awalun itu artinya orang yang pertama masuk Islam. Dan dia juga dijuluki dengan As-Siddiq karena ialah yang membenarkan segala hal yang ada pada diri Rasulullah. Terus apa saja sih kinerja dari Abu Bakar As-Siddiq ini di saat menjadi pemimpin kaum muslim? Yang pertama, ia menghadapi pemberontak yang terdiri atas orang-orang murtad, dan ia juga memberantas orang-orang yang tidak pernah membayar pajak. Yang kedua, dia memberantas nabi-nabi palsu, di antaranya Musailamah al-Kadzab dan al-Aswad. Yang ketiga, dia mengumpulkan tulisan Al-Quran, serpihan-serpihan Al-Quran menjadi satu, mengingat banyak para sahabat yang telah gugur dalam peperangan. Yang kedua, khulafa yang kedua itu Umar bin Khattab. Jadi apa saja sih kinerja dari Umar bin Khattab itu? Yang pertama, dia
membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi beberapa bagian, mengingat semakin lama kekuasaan Islam semakin besar. Yang kedua, dia membentuk dewan pemerintahan seperti Dewan Bendahara Negara, Baitul Mal, dan Dewan Peradilan dan Dewan Debar Pertahanan dan sebagainya. Yang ketiga, pembentuk urusan kehakiman dan pembangunan Masjidil Haram. Khulafa yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ia memeluk agama Islam diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ia pun menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia kaya, tapi dia tidak sombong. Dia selalu berbagi, dan setengah kekayaan dari Utsman itu diberikan untuk kepentingan umat Islam. Jadi untuk umat Utsman bin Affan ini dipilih menjadi Khulafaur Rasyidin, ini juga ditunjuk oleh Dewan Perwakilan yang dibentuk oleh di saat kepemimpinan Umar bin Khattab. Karya monumental yang dipersembahkan oleh Utsman untuk kaum Islam itu yaitu penyusunan kitab suci Al-Quran. Penyusunan kitab suci Al-Quran ini dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Adapun ketua penyusunan Al-Quran ini yaitu Zaid bin Sabit. Sedangkan yang mengumpulkan tulisan Al-Quran antara lain dari Hafsah, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah terakhir yang memimpin setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ia adalah golongan anak kecil yang pertama kali masuk Islam, dan dia juga dijuluki gelar khusus karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Masa kekuasaan Ali adalah periode masa yang paling sulit karena terjadi perang saudara pertama kalinya dalam tubuh umat Islam, disebabkan oleh terbunuhnya khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib terkenal memiliki sifat yang soleh, adil, dan berani. Ali berjasa dalam membenahi keuangan negara, Baitul Mal, dan memajukan bidang ilmu bahasa, pembangunan, dan meredam pemberontakan di kalangan umat Islam. Jadi itu adalah sedikit kisah dari beberapa Khulafaur Rasyidin, baik dari profilnya, dari jasa-jasanya, ataupun dari kehidupannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan bisa dibenarkan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.